Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sahroni dengan NIM 223517. Saya dari era 7 Manajemen Sumber Daya Manusia, semester 6 Universitas Primageraha. Saya di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS yang telah diberikan oleh Ibu Ratu Ayu Primi Putri, yang membahas tentang salah satu metode manajemen kinerja yang telah membawa Google menjadi salah satu perusahaan teknologi terkemuka di dunia, OKR atau Objectives and Key Result. Dalam video ini kita akan mengupas tuntas bagaimana Google menerapkan OKR untuk mencapai kinerja tinggi serta pelajaran yang dapat diambil oleh perusahaan-perusahaan di Banten. Mari kita mulai ke sesi pembahasannya. Untuk pembahasan OKR yang diimplementasikan Google Corporation, kita di sini akan membahas dengan format 5W, yaitu what, why, where, when, what, dan satunya H atau how. Mungkin langsung saja ke pembahasannya. Untuk pembahasan OKR yang diimplementasikan Google Corporation, di sini saya akan membahas dengan format 5W dan 1H. Untuk menjelaskan konsep dasarnya, untuk format 5W yaitu ada what, why, where, when, dan what. Dan untuk format H-nya ada how, yang dimana dalam how tersebut akan menjelaskan bagaimana cara Google Corporation menerapkan OKR untuk mencapai kinerja tinggi di perusahaannya. Nah, untuk yang pertama di sini ada what. Apa itu OKR? OKR adalah sistem manajemen yang digunakan untuk menetapkan tujuan dan hasil yang diharapkan. Di Google, OKR tidak hanya sekadar alat. Ini adalah filosofi yang mendasari cara kerja mereka. OKR terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama, objectives atau tujuan, yang menjelaskan apa yang ingin dicapai. Dan yang kedua, key result atau hasil kunci, yang adalah metrik spesifik untuk mengukur pencapaian. Dengan OKR, setiap karyawan memiliki panduan yang jelas tentang apa yang harus mereka lakukan, yang membantu menyelaraskan visi individu dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Terus yang selanjutnya ada why. Mengapa OKR begitu penting bagi Google? Dalam dunia teknologi yang cepat berubah, perusahaan perlu beradaptasi dengan cepat dan tetap inovatif. OKR juga membantu Google untuk fokus pada hal-hal yang paling penting dan menghindari kehilangan arah. Dengan menetapkan tujuan yang ambisius tetapi dapat dicapai, Google mendorong karyawan untuk berpikir besar dan berinovasi. Selain itu, sistem ini menciptakan transparansi di seluruh organisasi, di mana setiap orang tahu tujuan tim lain dan bagaimana kontribusi mereka saling terkait. Ini membangun rasa kolaborasi yang kuat dan meningkatkan keterlibatan karyawan. Terus yang selanjutnya di sini ada where, atau yang dimana OKR diterapkan. OKR digunakan di seluruh organisasi Google, mulai dari tim kecil hingga unit bisnis besar. Setiap departemen, dari pemasaran hingga teknik, memiliki OKR sendiri yang mendukung tujuan perusahaan. Hal ini menciptakan keselarasan di seluruh tim dan memastikan bahwa semua orang bergerak ke arah yang sama. Dengan cara ini, setiap karyawan berkontribusi pada visi besar Google, menciptakan sinergi yang kuat antara berbagai bagian dari perusahaan. Terus selanjutnya di sini ada when. Kapan OKR ditetapkan? Di Google, OKR ditetapkan setiap kuartal. Proses ini memberikan kesempatan bagi tim untuk mengevaluasi kemajuan mereka secara teratur dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Dengan adanya menetapkan tujuan yang lebih sering, Google dapat tetap
agile dan responsif terhadap kebutuhan yang berubah. Pertemuan rutin untuk mendiskusikan OKR juga menciptakan budaya umpan balik yang berkelanjutan, di mana setiap orang dapat berbagi tantangan dan keberhasilan mereka. Terus di sini ada siapa yang terlibat dalam proses OKR? Di Google, setiap karyawan dari manajer hingga staf terlibat dalam menetapkan dan mencapai OKR. Proses kolaboratif ini meningkatkan rasa kepemilikan di antara karyawan, membuat mereka merasa bahwa kontribusi mereka sangat berarti. Ketika karyawan berpartisipasi dalam menetapkan tujuan, mereka lebih termotivasi untuk mencapainya dan lebih bertanggung jawab terhadap hasilnya. Dengan melibatkan semua level dalam organisasi, Google menciptakan lingkungan di mana semua orang memiliki suara dan dapat berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Terus selanjutnya di sini ada how. Bagaimana Google menerapkan OKR untuk mencapai kinerja tinggi? Prosesnya dimulai dengan diskusi di dalam tim tentang tujuan yang ingin dicapai. Setelah tujuan ditetapkan, tim kemudian menentukan metrik yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian. Google menerapkan pertemuan rutin untuk membahas kemajuan dan tantangan yang dihadapi. Ini mencapai budaya transparansi dan kolaborasi di mana setiap orang merasa didukung untuk mencapai tujuan mereka. Dengan komunikasi yang terbuka, tim dapat beradaptasi lebih cepat dan mengatasi hambatan yang muncul. Terus dari pembahasan yang telah tadi dibahas, apa yang dapat dipelajari oleh perusahaan di Banten? Nah, yang dapat diambil adalah mengadopsi sistem OKR dapat membantu menciptakan SDM berkinerja tinggi. Dengan menetapkan tujuan yang jelas dan melibatkan karyawan dalam proses, perusahaan dapat mencapai visi dan misi mereka dengan lebih efektif. Ini adalah langkah penting untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi di era kompetitif saat ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel Bu Ayu Primi Putri dan channel saya juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.